Baik, semangat pagi mitra-mitra sahabat agro dimanapun Anda berada. Kali ini tema yang akan saya bawakan tentang 7 hama penyakit pada tanaman kakao. Perlu kita ketahui teman-teman semua, kebanyakan di Indonesia adalah tanaman kakaonya ada 2 jenis, yaitu Criollo dan Forastero ya. Kemudian kalau Trinitario ini adalah hibrid daripada Criollo dan Forastero, namun tidak terlalu banyak ada di Indonesia. Ya, nah yang kita bahas kali ini adalah tentang hama penyakit pada tanaman kakao bagian pertama. Nah, barangkali ada teman-teman yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana sehari-hari saya adalah mengawal produk agro pada PT Natural Nusantara. Ya, nah 7 hama dan penyakit pada tanaman kakao. Yang pertama adalah tentang PBK. Kemudian hama penghisap buah kakao, vascular streak defect, kemudian busuk buah, kanker batang, jamur akar putih, dan penggerek batang. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pada penggerek buah kakao atau PBK. Ini adalah musuh utama ataupun hama utama pada tanaman kakao, di mana ciri-cirinya adalah tanamannya adalah berwarna kuning ataupun hijau sebagian kuning, sebagian hijau. Kemudian kalau kita kocak-kocak ini bersuara atau kotak-kotak begitu. Kemudian kalau kita buka maka ada bagian ulat bagian sebelah dalamnya dan kondisi biji ataupun coklatnya rusak. Ya, tidak bisa dipanen atau dimanfaatkan. Nah, ini adalah jenis hamanya adalah Chromopurpa cramerella ya, seperti pada gambar seperti lalat. Ya, ukurannya kecil. Dan itu meletakkan telurnya pada bagian ujung ataupun pangkal daripada tanaman kakao. Nah, ini adalah ulatnya seperti yang terlihat seperti di gambar. Dan ini prosesnya adalah dia akan meletakkan telurnya, kemudian telurnya nanti akan menetas, ulatnya akan masuk ke bagian dalam, memakan ke bagian dalam kurang lebih sekitar 1-2 bulan, kemudian dia akan keluar lagi dan kemudian menjadi pupa dan sekaligus nanti akan menjadi hama dewasa dan berulang seperti itu. Ya, ini adalah penggerek buah kakao. Hama utama terhadap tanaman kakao yang merusak hampir di semua perkebunan tanaman kakao ya. Ya, ini adalah siklus hidupnya ya. Hama dewasa akan meletakkan telurnya pada bagian ujung ataupun pangkal daripada tanaman kakao yang sudah kurang lebih 1 bulan ke atas. Kemudian dia akan hidup kurang lebih sekitar 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu telur akan menetas menjadi larva ataupun ulat. Ulat ini akan masuk ke dalam kakao dan kemudian akan merusak pada bagian dalam ataupun biji kakao ya. Selama kurang lebih sekitar 2-3 minggu, baru kemudian setelah 2-3 minggu ulat tadi keluar membentuk pupa di luar. Setelah 1 minggu kemudian menjadi serangga yang dewasa dan itulah siklus hidupnya kurang lebih sekitar 26 hingga 39 hari. Nah, teman-teman sahabat-sahabat agro, untuk yang kedua adalah hama penghisap buah kakao. Jadi buahnya itu dihisap. Ini adalah hama yang biasanya menyerang pada tanaman teh, yaitu Helopeltis anthonii. Tetapi karena ada pergeseran tanaman, jadi tanaman teh ini juga kadang berdekatan dengan tanaman kakao. Kemudian hama ini juga adaptasi dengan tanaman dan lingkungannya, maka Helopeltis ini juga menyerang pada buah kakao. Sehingga buah kakao ini kalau mungkin masih kecil, maka dia bintik-bintik dan tidak bisa membesar. Ataupun kalaupun sudah besar seperti itu, warnanya tidak menarik dan biasanya bijinya pertumbuhan dan perkembangannya menjadi kurang begitu bagus. Ya, kurang begitu bagus. Jadi ini juga menjadi musuh selain pada tanaman teh, jadi musuh tanaman kakao. Jadi buahnya bisa menjadi tidak normal, kemudian bercak hitam pada bagian pucuk dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah vascular streak defect. Ya, sekilas kita tidak nampak bahwa ada serangan vascular streak defect ini.
jamur Ceratobasidium triobrome ini memang tidak begitu nampak pada bagian luar, tapi dia menyerang pada bagian dalam tanaman kakao. Sehingga kalau kita congkel, ya kita buka, kita congkel bagian batangnya, maka terlihat seperti garis titik 3, ya, titik 3. Kalau kita lihat bagian luarnya, maka yang kita lihat bagian luarnya adalah pada tanaman-tanaman dalam satu larian daun, maka ada bagian yang harusnya kanan kiri ada daunnya, ternyata tidak ada daunnya ataupun ompong. Bisa juga pada bagian pucuk daunnya, kadang-kadang tidak ada daunnya sehingga dia ompong. Maka ada daun, nggak ada daun, kanan kiri juga kadang-kadang ompong, dan begitu kita coak, kita buka sebagian, maka terlihatlah ada titik 3 yang seperti noktah. Berarti tanaman ini sudah terserang oleh Ceratobasidium triobrome, ya. Jadi ini seperti ini, dan lama-lama yang terjadi adalah tanaman nanti akan menjadi kering, berwarna hitam ataupun kadang berwarna putih, ya. Jadi daunnya habis, warnanya juga nanti habis, dan nanti tanaman ini akan mati, ya. Kemudian yang keempat adalah penyakit busuk buah. Penyakit busuk buah ini seperti pada tanaman-tanaman yang lain, penyakit yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora, karena Phytophthora palmivora ini bisa menyerang pada tanaman apa saja, ya, bisa tanaman tomat, bisa menyerang pada tanaman-tanaman yang lain, juga termasuk menyerang pada tanaman kakao. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya, ya, separuh berwarna coklat, separuh berwarna kuning, ya, dan kemudian kalau kita buka, ya, bagian dalamnya tentu saja terjadi pembusukan, sehingga tidak bisa kita manfaatkan, ya, busuk buah ini karena adanya serangan Phytophthora ataupun jamur Phytophthora palmivora. Nah, yang kelima adalah kanker batang, ya. Kalau Phytophthora tadi menyerang pada tanaman buahnya, ya, dia menyerang busuk buah pada buahnya. Nah, yang ini Phytophthora ini juga bisa menyerang pada bagian batang. Ya, pada bagian batang yang bisa menyebabkan kanker pada batang tanaman coklat. Jadi kalau kita lihat di sini ada berwarna sedikit kecoklat-coklatan begitu, titik-titik noktah begitu, kemudian kadang kita lihat di bagian atasnya daunnya mulai mengering sebagian, ya, ataupun ada beberapa satu arah, satu tangkai. Coba kita cek, kita buka apakah batang tanaman kakao ini ada di dalamnya berwarna coklat. Ataupun seperti pada gambar di sini, dia berkerak, ya, ada berkerak berwarna kuning seperti itu. Nah, ini kita bisa kerok, ya, kita bisa kerok, kita hilangkan, kita bakar, ya, jangan dibuang sembarangan karena ini bisa menular, ya, jamur ini bisa menular, ya. Jadi kalau sudah berwarna seperti hitam seperti itu, kemudian kita lihat, kita kerok apakah di dalamnya akan terjadi kerusakan, ya, karena ini bisa menyerang pada batang, juga bisa menyerang pada buah tanaman kakao, ya, Phytophthora ini. Nah, ini yang sudah mulai parah seperti ini, ya, kita lihat, ya, kemudian kita congkel dan kemudian kita kerok, ya, kita kerok baru kemudian kita obati, ya. Ini adalah ciri tanaman coklat yang terserang Phytophthora palmivora pada bagian batang dan menyebabkan kanker batang. Kemudian yang keenam, ini adalah jamur akar putih atau jamur upas. Ini yang biasa menyerang pada tanaman karet, ya, teman-teman semua pada perkebunan biasanya sudah pada tahu. Ini adalah jamur akar putih, yaitu jamur yang menjadi musuh utama atau penyakit utama pada tanaman karet. Tetangga juga bisa menyerang pada tanaman kakao. Dengan ciri-ciri kalau kita lihat tanamannya kakao ini adalah ada sebagian daun-daun yang berwarna kurang begitu cerah, ya, dan tidak merata. Kemudian ada juga kalau kita lihat langsung di bagian bawahnya, ini ada semacam kayak jaring laba-laba berwarna putih melekat dan tidak bisa diambil. Kalau kita cium biasanya agak sedikit berbau, ya. Nah, Rigidoporus lignosus, jamur akar putih ini, itu biasanya lebih banyak menyerang pada bagian pangkal daripada tanaman kakao. Makanya sering-seringlah kita coba, kita cek, ya, kalau kita melihat daunnya ada sebagiannya kurang begitu seragam, atau mungkin warnanya juga kurang begitu bagus, atau mungkin perkembangan dan pertumbuhan daun barunya kurang begitu bagus,
Coba tengok, coba cek di bagian pangkal tanaman kakao. Apakah ada jamur akar putih yang menyerang pada pangkal tanaman kakao? Ya, kita lihat ada jaring laba-laba berwarna putih seperti itu. Dan kemudian dia biasanya juga menyerang pada bagian akar dan nanti lama-lama tanaman nanti akan menjadi rusak dan pertumbuhan dan perkembangannya menjadi terhambat atau bahkan mati. Nah, ini adalah gejala jamur upas dari awal, ya, tanaman kakao yang terserang jamur upas. Ada yang berwarna coklat, kurang begitu segar hijaunya, dan ujung-ujungnya ada sebagian sudah berwarna coklat. Atau bahkan sudah mulai daun layu dan kering pada bagian cabang, tetapi masih melekat. Ya, tapi masih melekat. Ya, kemudian stadium berikutnya adalah stadium laba-laba di mana sudah ada miselia tipis yang ada berwarna putih di bagian pangkal daun atau mungkin di bagian pangkal akar. Kemudian pada stadium bongkol, ya, semu pada gumpalan hifa di bagian bawah ini sudah mulai muncul dan sudah mulai ada yang berwarna kerak jambu. Ya, ini sudah stadiumnya sudah jamurnya bisa menyebarkan kemana-mana. Pada stadium telemorf atau kerak merah jambu. Jadi dari berwarna putih menjadi berwarna merah jambu. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra aku dimanapun Anda berada, terakhir adalah tentang hama yang merusak tanaman kakao, yaitu penggerek batang, yaitu Zeus zera. Kupu ini meletakkan telurnya pada bagian batang. Jadi dia nanti akan muncul semacam kayak titik hitam begitu, kemudian telurnya ditaruh di situ. Nah, kemudian setelah telur itu menetas, maka ulatnya akan masuk ke bagian dalam. Ya, terutama dia akan mencari ranting yang sudah berkayu, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini dia akan menggerogoti ranting tadi sampai habis sehingga rantingnya seperti kosong, dan itu akan merusak bagian batang juga sebagian tanaman ranting, dan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kakao menjadi terhambat. Nah, ini akan kita sambung lagi ke bagian 2, bagaimana cara pengendaliannya. Nah, mitra-mitra aku dimanapun Anda berada, kita lanjutkan di bagian yang kedua nanti di channel saya di Nugroho Notes. Terima kasih telah melihat channel ini. Ya, semoga manfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain tema. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.